Perkenalkan, kami adalah Truna-Truni kreatif yang sedang berkuliah di Politeknik Negeri Bali, jurusan Administrasi Niaga, Prodi D4 Manajemen Bisnis Internasional. Dan kepada yang terhormat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, perkenankanlah kami untuk sedikit menjelaskan mengenai ide kreatif yang kami buat dalam menjaga dunia pariwisata di Bali di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkanlah kami untuk lebih dulu memperkenalkan diri kami. Dimulai dari saya, nama saya adalah Usa. Perkenalkan, saya Mary, biasa disapa Mary karena memang namanya Mary. Perkenalkan, nama saya Yaharwati, si penjual LDR. Kenalkan, nama saya Ananta, saya pemilik dari YouTube channel ini. Dan terakhir anggota ini, perkenalkan nama saya Aris, saya berasal dari Pegunungan, asik. Dan di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang Bali Hidden Gems yang dikemas dalam sebuah pameran atau exhibition yang merupakan ide kreatif dari event yang akan kelompok kami tawarkan untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang mana kegiatan ini juga merupakan salah satu dukungan dalam event kreatif yang ditargetkan oleh pemerintah. Jadi agar tidak lebih lama lagi kita menunggu, mari kita saksikan video penjelasannya. Be watching! Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Saat ini, proyek apa sih yang sedang kalian buat? Jadi di kelompok kami itu sedang menggarap sebuah proyek dari, bisa dibilang sebuah event ide kreatif dari mahasiswa kami ini. Jadi eventnya itu tentang sebuah pameran atau sejenis exhibition dalam upaya kami untuk melestarikan budaya Bali dan juga menjaga eksistensi Bali di kancah internasional, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Begitu. Jadi rencananya event ini tuh akan dilaksanakan di bulan Maret dan mengharapkan juga di event ini tuh bisa bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif seperti itu. Oke, kalian tadi bilang akan membuat sebuah exhibition atau pameran. Kemudian, apa sih yang melatar belakangi exhibition atau pameran ini dibuat? Jadi kalau ngomongin latar belakang dari pameran ini, kita ke awal dulu deh dari persepsi orang-orang terhadap Bali. Jadi kebanyakan mindset orang-orang tentang Bali itu kan pasti Bali itu adalah tempat untuk liburan gitu. Jadi Bali itu menyodorkan banyak tempat pariwisata, objek-objek wisata, wisata budaya, dan juga banyak kerajinan-kerajinan tangan yang unik. Dan hal ini juga membuat Bali itu bisa dikatakan ketergantungan dengan sektor pariwisatanya. Tapi dulu emang pariwisata Bali itu bagus banget, grafiknya itu pasti selalu naik. Gitu. Tapi sekarang di masa pandemi COVID-19 ini, semua sektor di pariwisata itu turun. Dan dari data yang kami dapat juga bahwa kunjungan wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun internasional, itu ada sekitar, kalau dibandingkan tahun lalu itu turun sekitar 87%. Dan juga hal ini pasti berdampak banget sama pariwisata yang ada di Bali, karena kan di Bali itu sektor utamanya itu sektor pariwisata. Banyak orang-orang yang bergerak di sini mulai dari seniman, budayawan, dan juga para pedagang-pedagang itu juga terpengaruh terhadap adanya pandemi COVID-19 ini. Maka kelompok kami membuat sebuah event, yaitu exhibition atau pameran, untuk menjadikan event ini sebagai wadah baik itu para seniman untuk berkarya dan juga para pecinta budaya dan seni untuk bisa menampilkan karya mereka, baik itu dalam sebuah lukisan ataupun foto ataupun itu video-video. Dan juga dari anak-anak muda seperti kami mahasiswa bisa membuat sebuah konten kreatif, misalkan untuk di
ditampilkan dalam sebuah short movie ataupun just a video YouTube. Dari sini para anak-anak muda itu bisa tetap membantu eksistensi Bali di kancah dunia internasional walaupun tengah dilanda masa pandemi COVID-19 ini. Jadi di pameran ini kami juga menyediakan wadah untuk para seniman seperti seni tari dan seni musik orang Bali. Maksud saya itu budaya Bali. Di sini bisa semakin dikembangkan dan juga dipertahankan kelestariannya walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Kakak mau nanya Kak, untuk ini itu balik lagi ke masalah pembaruan yang Kakak sampaikan itu bahwasannya pameran ini itu karena untuk mewadahi ya, menjembatani kepentingan masyarakat Bali terutama itu yang bergantung pada pariwisata. Nah, jadi harapannya itu dari pameran ini bisa memberikan kontribusi langsung kepada pembentukan masyarakat Bali ya, dalam hal ini keadaan itu agak terpuruk karena akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, gimana sih sebenarnya tuh dari pameran ini bisa memberikan benefit langsung kepada masyarakat Bali khususnya itu yang bekerja di sektor pariwisata, bekerja di sektor seni, budaya maupun sektor lainnya. Kalau ngomongin benefit yang peserta pameran dapat dari event ini itu banyak banget, dimulai dari para seniman. Kan selama ini para seniman itu justru mereka nggak stuck, mungkin mereka tetap latihan, tapi untuk menampilkan karya yang sudah mereka ciptakan itu mereka tidak memiliki wadah. Jadi di event ini kami menyediakan wadah untuk mereka menunjukkan kreativitas yang sudah mereka ciptakan seperti itu. Misalkan seperti tari-tarian Bali mungkin yang sudah cukup terkenal, yang sering ditampilkan sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Setelah 1 tahun lamanya adanya pandemi COVID-19 ini, akhirnya mereka para penari itu bisa kembali menari lagi di event ini. Kemudian untuk perekonomian, di pameran ini kan nggak cuman ada penampilan seni seperti itu, tapi juga ada mulai dari dagang-dagangan kecil yang menjual kerajinan tangan yang cukup unik dan khas Bali seperti itu. Iya, jadi mereka dari sana bisa berjualan ke para peserta ataupun para pengunjung pameran itu untuk membeli sesuatu di sana. Untuk para budayawan itu kan biasanya mereka meneliti tentang budaya itu. Jadi di sini di event ini kami menyediakan sebuah wadah untuk mereka bisa mungkin membuat sebuah karya tulis ataupun jurnal or something else tentang bagaimana sih kita bisa melestarikan budaya kita, khususnya budaya Bali di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Loh, tadi kayaknya di belakang kamera, sekarang udah di depan kamera. Nggak tahu, mungkin menjawab pertanyaan. Oke, kita next ya. Tadi kita udah denger nih alasan kenapa sih kalian membuat event ini walaupun di tengah masa pandemi COVID-19. Kira-kira kapan nih rencananya event kalian untuk dilaksanain? Jadi kita bicara tentang kapan pameran ini akan diadakan. Rencana kita itu awalnya kegiatan ini akan diadakan pada bulan Maret, yaitu pada tanggal 12 sampai 14. Dan kita rencana untuk menyiapkan venue-nya itu 2 minggu terakhir sebelum hari H. Nah, untuk awalnya kita sebelum ide ini tercetus itu sekitar 3 bulan. 3 bulan dalam pematangan ide, kemudian 2 minggu itu untuk mempersiapkan venue seperti stand ataupun yang lainnya. Kemudian untuk hari H-nya itu sekitar 3 hari. Oh, lumayan. Waktu yang singkat tapi tidak terlalu singkat, Kak ya. Terus untuk lokasi pamerannya ini di mana sih, Kak? Nah, karena proyek pameran yang akan kami buat ini membutuhkan untuk melibatkan banyak orang, sehingga tempat yang dipergunakan itu juga harus luas. Setelah rapat berhari-hari dan banyak pertimbangan, kelompok kami memutuskan untuk rencana lokasi ini akan diadakan di Art Center di Denpasar. Kenapa kita mengajukan untuk melakukan pameran ini di Art Center? Karena Art Center itu tempatnya luas, ada ruangan indoor maupun outdoor,
Jadi lebih fleksibel untuk kita mengatur layout kegiatan tersebut. Namun untuk rencana cadangan, misalnya karena saat ini Denpasar sedang melakukan PPKM dengan ketat, kita merencanakan untuk mengadakan pameran atau exhibition ini di Gianyar. Karena di Gianyar itu merupakan pusat dari seni yang ada di Bali. Ya, tadi kan dibilang kalau opsi pertama itu diselenggarakan di Art kan. Nah, tadi udah dijelasin juga kalau alasannya tuh bahwa di Art itu tempatnya luas, bisa fleksibel untuk mengatur kegiatan itu kan. Nah, selain alasan itu ada lagi alasan pendukung yang lebih menguatkan kenapa Art Center itu? Oke, pertanyaan bagus. Jadi kenapa sih kita milih Art Center selain karena tempatnya luas ya? Yang pertama itu karena Art Center mudah dijangkau karena berada di tengah kota dan banyak jalan menuju Art Center. Kemudian alasan lainnya juga karena Art Center itu sudah sering menjadi tempat diadakannya PKB atau Pesta Kesenian Bali setiap tahunnya. Jadi sepertinya akan tempat tersebut itu enak untuk diadakan sebuah pameran atau kegiatan kesenian lainnya. Oh, jadi pada tanggal 12 sampai 14 Maret dan lokasinya itu di Art Center seperti itu ya. Ya, untuk rencana pertama di Art Center, untuk rencana cadangannya akan diadakan di Gianyar. Nanti kita akan melakukan survei di mana tempat yang cocok untuk dilakukan kegiatan tersebut. Oke, karena tadi kita kan sudah membahas tentang latar belakang tentang pamerannya, kemudian kapan dan di mana rencananya pameran tersebut akan diadakan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang siapa saja sih pemangku kepentingan yang terlibat dalam acara tersebut. Kalau masalah siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini, sebenarnya siapa saja bisa, tapi dikhususkan kepada masyarakat Bali. Selain itu ada beberapa pihak yang berkontribusi lebih di kegiatan ini seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan Dinas Pariwisata Provinsi Bali sebagai pendukung utama kegiatan, komunitas seni sebagai peserta dan partner kegiatan. Selain itu ada pihak sponsor sebagai mitra dalam membantu dana dan publikasi kegiatan. Acara ini dibuat sekreatif dan semenarik mungkin untuk menarik pengunjung agar kegiatan ini lebih ramai. Ya, oke. Jadinya tadi kan sudah dijelasin tentang pemangku kepentingan siapa yang terlibat kan. Nah, aku mau nanya masalah-masalah dasar sih, masalah sederhana, masalah pengunjung. Tadi kan belum ada dijelasin kalau pengunjung itu ditargetinnya tuh siapa aja sih? Apakah itu wisatawan domestik atau wisatawan mancanegara? Nah, kalaupun ada tuh rasionya tuh berapa? Jadi sebenarnya untuk pengunjung itu domestik bisa dan mancanegara bisa dengan rasio yang 70% dari domestik dan 30% dari mancanegara. Oke, sekarang pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengapa sih acara pameran atau exhibition ini penting untuk dibuat atau dilaksanakan? Oke, jadi ngomongin pentingnya ya. Jadi acara ini itu dibuat untuk membantu masyarakat, bukan masyarakat sih ya, membantu wisatawan domestik maupun mancanegara untuk mengetahui objek-objek wisata yang tersembunyi atau yang bisa disebut hidden gems seperti itu. Jadi selain itu acara ini juga mungkin bermanfaat untuk menambah wawasan dari masyarakat mengenai budaya dan seni Bali yang bahwasanya kita ketahui saat ini ketertarikan masyarakat untuk mengetahui budaya dan seni itu menurun seperti itu. Dan tujuannya mungkin juga untuk membantu masyarakat untuk belajar mengapresiasi karya orang lain seperti itu ya, karena pameran. Selain pameran, dalam kegiatan ini juga ada berbagai macam lomba seperti lomba fotografi, videografi yang nantinya akan dijadikan untuk media promosi dari objek-objek wisata yang tersembunyi tersebut seperti itu. Tapi untuk poin pentingnya kenapa acara ini diadakan itu untuk membantu Provinsi Bali di bidang keuangan karena kita ketahui dampak dari pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap pariwisata Bali yang kita ketahui bahwa itu merupakan mata pencaharian Bali dari tahun ke tahun seperti itu. Dan harapan kami dengan diadakannya kegiatan ini
kami dapat membantu pariwisata Bali dari berbagai aspek. Jadi tadi kita udah lumayan bahas banyak ya tentang eventnya ini, mulai dari latar belakang sampai kenapa sih kegiatan ini dilaksanain. Selanjutnya kita belum tahu nih apa sih konsep yang diangkat dari event yang kalian adain, dan gimana sih sistem dari event yang kalian adain ini, apa aja sih isi dari eventnya itu. Oke, thank you ya pertanyaannya ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kan ini masalah konsep ya, masalah konsep. Dasar dari sebuah konsep itu kan kita mulai dengan sebuah tema kan. Nah, acara yang kita rancang bersama ini sebenarnya juga ada temanya, yaitu Preserving Balinese Cultures by Exhibitions in Pandemic Era to Maintain Economic Stability in Bali. Nah, sesuai dengan namanya, jadi kata kunci dari event ini ada di Preserving Balinese Cultures with Exhibitions dan juga Maintenance Economic Stability. Nah, tujuannya adalah untuk maintenance, untuk merecovery kembali pariwisata dan ekonomi Bali yang dua-dua itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yang belakangan ini sempat meredup gara-gara pandemi COVID-19 kan. Nah, kami harapkan dengan adanya acara ini dapat menstimulus, dapat memberikan rangsangan kepada dunia pariwisata yang di Bali untuk agar lebih cepat pulihnya, dan kita semua berharap agar pandemi ini cepat berakhir dan acara kita dapat berjalan dengan sukses. Semoga masukan ini diterima oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang hasilnya kita harapkan untuk mendapatkan vibe yang positif bagi masyarakat Bali tentunya. Nah, kemudian adapun bentuk dari kegiatan ini adalah secara garis besar adalah berupa pameran pariwisata dengan berlandaskan seni dan budaya Bali. Nah, tentunya di dalam pameran ini ada tiga bentuk kegiatan utama, yaitu satu, pameran UMKM, pameran seni dan budaya yang pesertanya itu diisi oleh komunitas-komunitas seni, peserta-peserta ataupun penggiat-penggiat UKM yang ada di Bali. Dan kemudian acara yang kedua itu ada lomba-lomba videografi dan lomba fotografi yang diikuti oleh yang boleh diikuti semua peserta warga negara Indonesia, yang temanya itu kita mengembangkan hidden gems yang ada di Bali. Nah, wisatawan sekarang kan sudah banyak tahu nih tempat-tempat wisata yang ada di Bali, contohnya itu Pantai Kuta ataupun pantai-pantai lah. Bali itu terkenal dengan pantainya kan. Nah, kita coba untuk membuka kembali tirai yang ada di Bali, bahwasannya itu di Bali itu bukan cuma pantai, tapi masih banyak objek-objek wisata yang belum berkembang, yang masih asri, yang masih sangat indah yang ada di Bali. Dan dari kegiatan ini kita mencoba untuk mengangkat itu ke permukaan sehingga diketahui banyak orang. Dan yang ketiga itu, selain ada pameran UMKM seni dan pameran hasil dari videografi dan lomba fotografi tadi, ada juga kegiatan hiburan sebagai selingan di antara kegiatan pameran tersebut, sehingga wisatawan ataupun pengunjung yang datang ke pameran tersebut nantinya tidak merasa bosan. Dan nantinya berarti kegiatan ini bakal kreatif dan menarik banget untuk dinikmatin oleh pengunjung-pengunjung kita nantinya. Seperti itu. Jadi kan tadi udah dijelasin sedetail itu ya konsep acaranya. Yes. Jadi sini aku mau nanya, inspirasi konsep kegiatannya itu tuh dapat dari mana ya kira-kira? Jadi inspirasinya kita itu kan kita ada kelompoknya berlima nih. Kita ada kelompoknya berlima. Awalnya ini sih cuma sekedar iseng doang kan, iseng, ada tugas dan segala macam kan. Terus ada nih seletus, gimana kalau pameran aja? Pameran, kenapa harus pameran? Kalau sekarang kan pandemi COVID-19 itu pameran nggak ada kan, kayak jarang gitu ya. Biasanya itu kan virtual kalau nggak. Nah, kalau virtual itu kayaknya kurang serk gitu loh, jadi nggak bisa ngeliat langsung nilai artistik dari sebuah seninya itu. Nah, jadinya gimana sih cara kita ngemas pameran ke dalam bentuk yang bisa dinikmati secara offline. Nah, kebetulan juga kan ekonomik dan pariwisata kita tuh lagi ngedropnya. Nah, dari situlah kita mencoba untuk mencari apa sih benefit-benefit yang bisa didapatkan oleh semua orang kalau kita buat event. Nah, jadinya tuh inspirasinya tuh datang dari kita berlima atas dasar kepentingan semua orang. Seperti itulah kira-kira. Berarti konsepnya ini udah matang banget ya, guys ya? Ya, udah matang banget, dan konsepnya ini tentunya bisa dipakai referensi bagi bapak-bapak di kementerian, bapak-bapak di dinas terkait yang ada di daerah Provinsi Bali untuk mengadopsi ide ini untuk dijadikan
sebuah realisasi yang bisa diterapkan untuk percepatan pemulihan pariwisata dan ekonomi Bali tentunya. Jadi demikianlah ide kreatif event dari kelompok kami. Semoga event ini dan ide kami ini bisa menjadi referensi untuk event kreatif yang akan dibuat oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditargetkan pemerintah untuk membantu dan mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. So that's all. Thank you for watching. Bye bye. Bye.